Su-30 dan Su-27 hadir saat Indonesia kena embargo militer AS. Kedatangan Su-30 dan Su-27 sangat tepat di mana peran flanker langsung mengamankan ruang udara Indonesia. Sebelum kedatangan Su-27 dan Su-30, F-18 Hornet Australia berani melakukan black flag terang-terangan terbang tanpa izin di atas Lanut El Tari, Kupang. Hawk Indonesia sudah mengintersep mereka di kesempatan pertama namun ketika mau scramble untuk kedua kalinya terhalang kondisi operasional yang tak memungkinkan. Beberapa tahun setelah hal itu terjadi seorang pilot F-18 Australia yang jadi atase pertahanan di AS bertemu pilot Hawk Indonesia yang sama-sama jadi perwakilan di sana. Keduanya berbincang mengenai kejadian di El Tari, di mana pilot Australia itu mengaku dialah yang menunggangi F-18 menerobos Fir Kupang lalu dicegat Hawk Indonesia. Alasan pilot Australia melakukan hal itu karena penasaran menguji kesiapan tempur Indonesia di saat kena embargo militer AS. Bayangkan saja bila saat itu di Makassar sudah standby Su-30, enteng saja bagi flanker meladeni F-18 Hornet Australia apalagi jika duel jarak dekat. Black flag menjadi masalah serius bagi pertahanan udara Indonesia. Masih ada blind spot alias ruang udara di Indonesia yang belum tercover radar. Blind spot ini bisa digunakan asing untuk menerobos pertahanan udara Indonesia untuk menyerang objek vital nasional. Selain unsur jet tempur, pertahanan udara, hanud, titik juga meski ditingkatkan Indonesia. Deteksi dan identifikasi terhadap ancaman di udara telah dapat dilaksanakan oleh radar Hanud Kohanudnas yang tergelar lengkap melingkupi seluruh wilayah Indonesia. Namun untuk upaya penindakan hingga saat ini masih sangat kurang memadai. Hal ini karena terbatasnya jumlah dan disposisi pesawat tempur sergap sebagai sarana penindak serta tidak adanya rudal sebagai sarana penindak di jarak menengah, jelas Kemhan RI pada 16 April 2021. Sudah lama Indonesia tak mendapat asupan rudal Hanud jarak jauh. Terakhir Hanud jarak jauh Indonesia ialah S-75 Dvina buatan Uni Soviet. S-75 sudah dipensiunkan karena ia dibeli sejak tahun 1960-an yang tentunya ketinggalan zaman jika masih dioperasikan sekarang. Oleh sebab itu TNI AU sangat membutuhkan hadirnya satuan rudal sebagai satuan penindak ancaman udara pada jarak menengah. Saat ini TNI AU telah memutuskan untuk menambahkan NASAM sebagai pengganti rudal SEM-75 guna memperkuat sistem pertahanan udara, jelasnya. Untuk membeli sistem Hanud buatan Barat memang yang jadi problem Indonesia ialah pendanaan. Tak dipungkiri Hanud buatan Barat macam Patriot, Aster 15 dan 30 serta Mica harganya mahal. Akan tetapi kualitas yang ditawarkan setanding, mereka cukup luncurkan satu rudal untuk menembak jatuh sebuah sasaran dan pasti kena. Selain harga ada syarat lain yang mesti dimiliki Indonesia yakni tak boleh melanggar HAM. Sialnya sebagian negara barat melihat Indonesia sebagai pelanggar HAM. Bahkan saat embargo militer dijatuhkan ke Indonesia tahun 1995 hingga 2005, AS dan Uni Eropa ikut tak menjual senjata ke negeri ini. Di saat itulah Rusia datang, tak membawa embel-embel HAM langsung jual senjata ke Indonesia. Bahkan Indonesia diberi Su-30 yang kemampuannya di atas Su-27 Cina. Sebagai tanda kesiapan Moskow untuk mengekspor perangkat keras militer canggihnya tanpa syarat, Indonesia akan menjadi negara kedua, setelah India,
yang mendapatkan pesawat tempur canggih Su-30K, yang dianggap lebih unggul daripada Su-27 yang diperoleh Cina dari Rusia. Mereka mengatakan bahwa jika Su-30K dirawat dan didukung dengan baik, maka ia akan sangat cocok untuk misi patroli dan intersepsi jarak jauh di Indonesia, negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau yang membentang sepanjang 5.000 km, 3.000 mil, di sepanjang garis Khatulistiwa, jelas The New York Times dalam artikelnya berjudul, "A Move That Defies Congress and Could Become a Trend in Asian Markets, A Blow to the Us When Russia Gets the Jakarta Fighter Jet Contract," pada 6 Agustus 1997. Pembelian Su-30 dan Su-27 dirasa tepat bagi Indonesia. Meski demikian saat ini Indonesia kesulitan mendapat pasokan suku cadang bagi Su-27 dan Su-30 dampak perang Ukraina.